Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wal ulama warasatun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta yang kami banggakan, sahabat satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak tiada tara. Kami datang mencari ilmuwan, pembawa cahaya penuntun negara. Hidup tanpa ilmu adalah hampa. Hidup tanpa agama adalah jalan kesesatan. Sebagaimana dalam kehidupan manusia, agama merupakan bagian pusat kepercayaan yang lahir dari sebuah proses yang panjang yang dibawa oleh para pembawanya, yaitu para nabi. Ketika di akhir hayatnya sang nabi telah wafat. Para pemirsa rahimakumullah, lalu apakah yang diwariskan oleh para nabi? Apakah sebuah harta yang berlimpah, ataukah sebuah istana yang megah? Tidak, hadirin. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu dan syafaatnya yang diteruskan oleh para pengikutnya, yang sering kita dengar dengan istilah ulama. Karena dalam pengertiannya, ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Para ulama sendiri memiliki tugas dan haknya sama seperti apa yang dilakukan oleh para nabi, yaitu senantiasa menyebarkan ilmu dalam aspek bidang pendidikan, nilai moral, pembawa fatwa, dan pemelihara tradisi Islam, dengan harapan membawa umatnya kepada jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertariklah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul ulama pewaris para nabi. Sebagai rujukan awal firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut yang dirangkum dalam buku Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, apakah kamu orang musyrik lebih beruntung atau orang yang beribadah di waktu malam? Ayat tersebut berkenaan dengan Utsman bin Affan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak sama di sisi Allah antara orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang menghabiskan malam untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang bersujud dan berdiri di tengah malam karena takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, ulama dalam Islam memiliki peran sentral sebagai pewaris Nabi, pembimbing hidup umat dalam dinamika keislaman. Selain itu, tugas utama ulama adalah mengajarkan ilmu agama, penyebar dakwah, Hukum adil mengayomi masyarakat serta membentuk kesatuan dalam keberagaman umat. Lantas hadirin, bagaimanakah syarat-syarat menjadi ulama sebagai pewaris para nabi? Sebagai jawabannya, firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 28 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa,
Maha Pengampun, Maha Benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Menurut Ibnu Katsir, surah Fatir ayat 28, orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya, serta kebesaran ciptaannya. Ayat ini menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah hanya dimiliki oleh para ulama. Pada abad ke-14 yang lalu, Rasulullah pernah berkata kepada umatnya sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innal ulama awarasatul anbiya'i wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihadza wa firrin." Artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2682 yang dinyatakan hasan oleh Albani. Uraian demi uraian yang telah kami sampaikan tadi, kiranya kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, agama Islam merupakan bagian pusat kepercayaan yang lahir dari sebuah proses yang panjang yang dibawa oleh para nabi dan diwariskan oleh para ulama. Yang kedua, patutlah kita menghargai dan menghormati para ulama dan guru-guru kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat mengambil manfaatnya. Bapak Ibu Dewan Hakim, izinkan kami berpantun. Terima kasih para pemirsa dari berbagai wilayah yang menikmati syarhil ini dengan meriah. Semoga ilmu yang didapat jadi amal jariah. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.